Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang indah ini, kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai pada kita akan memujikan berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih kemurahan-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, Tuhan menyertai di dalam kehidupan kami. Meskipun kami harus menghadapi tantangan di masa-masa ini Tuhan, tetapi pengharapan kami Tuhan hanya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami semua, setiap umat-umat-Mu yang saat ini boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan melalui ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam kasih kemurahan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Kita akan pujikan
kasih Allah tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kemurahan dan kemuliaan Tuhan hanya bagi Dia yang berikan kehidupan kita. Amin. Kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita buka hati kehidupan kita untuk kasih kemurahan Tuhan melalui firman-Nya yang kita terima di saat ini. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup penuhiku.
saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih dapat dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama terlebih dahulu akan menyerahkan acara pembacaan firman Tuhan ini di dalam penyertaan Tuhan, dalam bimbingannya. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan bagi Engkau ya Tuhan Yesus, kalau pada kesempatan hari ini kami umat-umat-Mu boleh bersama kembali menikmati satu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menolong kepada kami sekalian umat-Mu melalui kuasa Roh Kudus, untuk kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan di hari ini. Dan hamba juga berserah kepada penyertaan Tuhan dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan beracara di dalam pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan serta urapan kuasa Roh Kudus memperlengkapi hamba-Mu ini, sehingga sebentar hanyalah Engkau yang akan beracara dari awal hingga pada akhir pembacaan dan perenungan daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang akan saya bacakan dan saya ambilkan dari Kitab Mazmur pasal yang ke-73. Kitab Mazmur pasal yang ke-73, dan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan secara keseluruhan ayat-ayat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikopnya yaitu pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali mempertahankan hati yang bersih, dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah
dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini kita merenungkan daripada firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 73 yang baru kita baca bersama ini. Nah, Bapak Ibu, dalam pasal 73 ini terlihat betapa pemazmur ini mengalami satu pergumulan yang sangat berat dalam hidupnya. Pada awalnya di mana pemazmur ini merasa kecewa dan cemburu bila melihat orang-orang di luar Tuhan, karena hidup mereka sepertinya selalu dalam kemunduran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa pemazmur ini atau Asaf ini cemburu? Nah, coba kita akan melihat mengapa Asaf ini cemburu kepada orang-orang fasik. Pada ayat yang pertama, di situ jelas di mana Asaf menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Nah, jadi pada mulanya Asaf menyadari bahwa Allah itu baik bagi mereka, bagi mereka yang tulus hati dan bersih hatinya. Jadi Asaf menyadari akan karakter Allah yang baik ini. Tetapi karena melihat kenyataan, daripada apa yang dialami oleh orang-orang yang jahat, maka Asaf di sini tergoda untuk meragukan tentang karakter Allah yang baik dan adil itu. Sehingga dia berkata di dalam ayat yang kedua tadi, tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini menggambarkan bahwa dengan apa yang dilihat oleh Asaf, membuat Asaf ini hampir kehilangan iman karena kecemburuannya tadi, karena kecemburuan kepada orang-orang jahat atau orang-orang fasik.
Dan apa yang dilihat oleh Asap pada saat itu yang ada dalam kehidupan orang-orang fasik ini. Ya, di dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12, disitulah keberadaan daripada orang-orang fasik dengan segala kehidupannya yang membuat Asap ini cemburu. Ya. Asap melihat orang-orang fasik itu mengalami kemujuran. Nah, orang-orang fasik ini mengalami kemujuran, dan juga di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-12, di situ sangat jelas sekali bagaimana keberadaan daripada orang-orang fasik pada saat itu, dengan segala apa yang dilakukannya, dengan segala yang dinikmatinya, yang dilihat oleh Asap, ya, membuat Asap ini menjadi cemburu. Ya. Bahkan sampai dengan ayat yang ke-12 itu ditegaskan di situ, sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Nah, jadi orang-orang fasik atau menurut Asap adalah orang-orang yang mungkin di luar Tuhan, ya, di luar Tuhan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka mengalami kemujuran, mereka mengalami bisa menikmati kesehatan yang penuh, dan juga tubuhnya yang gemuk, dan harta bendanya yang bertambah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Asap pada saat itu, di dalam ayat yang ke-13, di sini Asap menyatakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi di saat Asap melihat keberadaan daripada orang fasik ini, yang membuat dia cemburu kepada orang fasik ini, dan sampai pada akhirnya dia merasakan adanya kesia-siaan dalam dirinya. Dia yang sudah berusaha untuk hidup benar, ya, untuk menjaga hati agar tetap bersih, tetapi malah mengalami ujian demi ujian dialami. Sepanjang waktu dalam perjalanannya, dia mengatakan, sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Nah, jadi dengan apa yang diperhatikan oleh Asap ini atau pemazmur ini, merasa bahwa apa yang diusahakannya itu sia-sia saja, apa yang dia lakukan percuma, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusan Allah, kita sebagai orang-orang percaya, bukankah pergumulan semacam ini ya sering kali dialami oleh setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa apa yang dialami oleh pemazmur atau oleh Asap ini, pada masa-masa sekarang ini juga banyak sekali dialami oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Melihat keberadaan orang yang ada di sekelilingnya, banyak juga di antara anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang merasakan, ya, juga seperti apa yang dirasakan oleh pemazmur, adanya kecemburuan dalam pribadinya, ada kecemburuan di dalam hidup mereka ini, cemburu terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Mereka merasakan sia-sia, ya, sia-sia saya melakukan berusaha yang
untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sudah berusaha untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi kalau melihat keberadaan orang-orang di luar sana, mereka keberadaannya lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bahwa segala apa yang kita pandang, apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita ini adalah semuanya bersifat sementara. Jadi kalau tadi pemazmur terjebak karena dia memperhatikan apa yang kelihatan, apa yang bisa dipandang dengan mata jasmaninya. Sedangkan akibatnya apa yang terjadi, maka di dalam hatinya timbul keraguan-raguan, timbul rasa iri, timbul rasa cemburu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hal semacam ini, apa yang terjadi di sekeliling kita, bahwa kalau kita melihat adanya, menurut kita ada orang yang di luar Tuhan, mereka menikmati kehidupan yang penuh dengan kemakmuran, kehidupan yang penuh dengan kemujuran, kehidupan yang sepertinya tidak pernah mengalami permasalahan. Itu adanya adalah yang kita pandang dengan mata jasmani kita, yang semuanya adalah bersifat sementara, Jadi bersifat sementara. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan mencatat bagi kita di dalam surat Yakobus pasal yang ke-1, jadi Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-12 saya bacakan bagi Bapak Ibu, yang demikian bunyinya: berbahagialah orang yang bertahan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, jelas sekali Bapak Ibu, di sana dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan seperti yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini jelas bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita sebagai umat-umat ketebusannya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, itu bergumul sendiri. Nah, ini membuktikan bahwa sebagai orang-orang yang benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kalau pada kesempatan hari ini, tema yang saya berikan pada firman Tuhan ini, yaitu orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, jadi jelas sekali tadi bahwa kita tidak dibiarkan bergumul sendiri, karena Dia yang sudah mengaruniakan janjinya kepada kita, bahwa barang siapa yang tahan uji, maka akan menerima mahkota kehidupan. Jadi tidaklah sia-sia kita berusaha, kita selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang yang benar. Jadi tidak sia-sia kita terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran.
karena Tuhan sudah menyediakan apa yang akan kita terima di akhir perjalanan kita. Dan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, saat orang-orang fasik akan menuai apa yang telah mereka perbuat, ya. Orang-orang benar ini akan melihat kesudahan daripada orang fasik, ya. Jadi apa yang akan dituai oleh orang-orang fasik ini pada saat-saat akhir perjalanannya. Di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20 dari kitab Mazmur tadi, pasal 73, ini saya bacakan. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saatnya bahwa orang-orang fasik ini akan menuai apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka telah perbuat. Sedangkan kita orang-orang yang senantiasa berusaha untuk hidup di dalam kebenaran Allah, ya, kita akan melihat kesudahan daripada orang fasik ini. Karena ada penghukuman bagi orang-orang fasik tadi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun keadaannya, ya, apapun keadaan kita, marilah kita mau senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi apapun keadaan kita, mari kita mau berusaha tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat di sekitar kita, apa yang kita pandang dengan mata jasmani kita ini terhadap apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang fasik ini. Nah, tetapi mari kita mau terus berusaha, ya, berusaha untuk membangun hubungan yang semakin karib dengan Tuhan. Karena saat semakin kita melekat, ya, kepada Tuhan, bukan berarti keadaan kita ini langsung berubah, ya, tetapi justru kita inilah yang akan diubahkan, ya. Kita akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari apa yang saat-saat ini sedang terjadi di sekeliling kita, ya, kita melihat bagaimana, ya, kalau saat ini kita sebagai umat-umat ketebusan Allah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau taat kepada pemerintah yang ada di atas kita, pemerintah yang ada di bumi ini, ya. Kita harus taat dan patuh. Dan saat ini pemerintah juga menetapkan bagi kita orang-orang percaya untuk kita tetap membangun ibadah, ya, yang dengan keberadaan sekarang ini, situasi sekarang ini, kita beribadah dari rumah atau berada di rumah. Yakinlah, meskipun kita berada di rumah dalam membangun ibadah kita kepada Tuhan, Tuhan juga hadir di antara kita. Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Di saat kita memuji Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Dimanapun kita berada, Tuhan memperhatikan kepada kita. Dan Tuhan juga tidak lupa untuk melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita menaruh iri
ya, menaruh iri kepada orang-orang yang mungkin melakukan apa yang ada di muka bumi ini seturut kemauannya sendiri. Banyak yang tidak taat terhadap apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian kita ikut-ikutan tidak taat. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita turut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa perjuangan kita, pergumulan kita ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan kalau tadi Asap mengalami kebimbangan atau keraguan-raguan ketika melihat kemunculan orang fasik, dia membandingkan orang fasik itu dengan kehidupan orang-orang benar, di mana orang fasik ya sepertinya memiliki kehidupan yang baik, hidup yang sehat, hidup yang dilimpahi dengan kekayaan, dan mereka bisa memiliki apa yang mereka inginkan. Namun orang yang benar dan hidup setia malah mendapatkan apa yang sebaliknya dari semua yang bisa didapatkan oleh orang fasik ini. Tetapi dan pada akhirnya ya, pergumulan daripada orang-orang yang benar dikatakan tadi akan melihat kehancuran daripada orang-orang fasik tadi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, mari kita mau tilik di dalam kehidupan kita. Bagaimana selama ini kita menjalani kehidupan di muka bumi ini. Kehidupan pada masa sekarang ini. Dengan segala situasi kondisinya yang saat ini ada di sekeliling kita. Adakah kita tetap membangun hubungan dengan Tuhan? Adakah kita tetap berusaha untuk mencari yang benar hanya di dalam Tuhan? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberkati di dalam kehidupan kita untuk mengarungi perjalanan waktu kita pada masa sekarang ini. Biarlah kita mau tetap hidup benar, ya, berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Karena orang benar, ya, dikatakan bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25, di sini pemazmur memberikan satu pernyataan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, jadi sini jelas dikatakan bahwa pemazmur hanya mengandalkan akan Tuhan. Jadi yang ada bersama-sama dengan dirinya hanyalah Tuhan. Nah, di saat kita mengalami permasalahan dalam hidup ini, mari kita mau tetap memperhatikan tentang kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita masih boleh ada sampai pada hari ini, semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Jadi bersyukur terus kepada Tuhan. Dan kasih setia Tuhan itu bukan hanya untuk 1, 2, 3 hari, tetapi kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita ini selalu dapat mengingat akan kebaikan Tuhan, dan selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan. Entah itu dalam keadaan suka
entah itu dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih ataupun gembira, kita harus tetap ingat tentang kebaikan Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah Bapak Ibu, renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan dan menolong kepada kita kemampuan dan juga memberikan kepada kita pemahaman yang lebih dalam akan firman Tuhan ini. Damai dan sejahtera Allah memberkati kita. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tutup dengan doa. Kembali Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh, Tuhan Yesus, menikmati kebesaran kasih kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, dalam mengarungi perjalanan waktu kami ini ya Tuhan, di mana Engkau memberikan firman-Mu untuk bekal di dalam kehidupan kami mengiring kepada Engkau, di mana firman-Mu pada hari ini mengajarkan kepada kami agar kami senantiasa berusaha untuk membangun hidup yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Dijauhkan kiranya dari kecemburuan kepada apa yang dialami oleh orang-orang yang ada di luar Tuhan. Meskipun mereka hidup dalam kemakmuran, kemasyhuran ataupun kemujuran, tetapi Tuhan Yesus, mereka yang hidupnya di luar Engkau, Tuhan Yesus, juga akan menerima apa yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang senantiasa akan memberikan kekuatan kepada kami, untuk kami boleh tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu lah yang akan menuntun dan membimbing perjalanan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu yang ada pada perhimpunan di dalam ibadah online ini, yang mereka berada di rumah masing-masing dalam mengikutinya. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat-berkat yang datang daripada Tuhan, memberkati dengan kekuatan, kesehatan jasmania yang prima, memberkati dengan kesetiaannya di dalam membangun ibadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus, supaya dengan semuanya ini umat-umat Tuhan boleh senantiasa ada di dalam pemeliharaan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan seluruh keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikanlah kiranya firman Tuhan ini di dalam setiap kami, dan hidupkan berkat kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan menuntun, membimbing di dalam perjalanan kami mengiring kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop, dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Ibu Markus, Ibu Sumarlin, Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tris, Bapak William beserta istri. Haleluya.
Atas nama seluruh jemaat dan pengurus gereja, kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelayanan daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan di hari ini. Kiranya berkat kerajaan-Nya berlimpah atas Bapak Ibu hamba Tuhan. Mari umat Tuhan kita bersyukur kepadanya dan kita menerima doa berkat. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Bapa Surga atas pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua para pelayan Tuhan dan umat-Mu dalam rangka membangun ibadah kepadamu ya Bapa. Hamba berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan dan hamba Tuhan yang telah menyampaikan kabar baik pada hari ini. Kiranya pengurapan Roh-Mu yang kudus semakin berlimpah atas mereka. Berkat-berkat kerajaan-Mu turun atas mereka dan anggota keluarga. Terima kasih Bapa. Dan kami membawa doa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, pada pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan penuhi hidup mereka dengan segala kebaikan-Mu. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang telah lanjut usianya. Kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu dengan kasih dan sukacita-Mu. Tambah-tambahkanlah pengharapan yang besar untuk selalu memandang kepada-Mu, Sang Sumber hidup yang sejati. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus memberi semangat untuk mereka terus mengabdi kepada-Mu sampai akhir hayat. Tak lupa juga kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya dan para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati dengan bimbingan-Mu. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang prima. Pasukan malaikat-Mu menjagai mereka semua. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, para hamba Tuhan dan para profesional yang tergabung dalam Berkat Malang Gema Kasih. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat-Mu. Tuhan jagai dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan bimbing dalam segala karya luhur yang mereka kembangkan dalam pertolongan Roh Kudus. Agar mereka semua menjadi mitra kerja dari Pemkot Malang dan institusi yang lainnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah bagimu. Kasih karunia dari Sang Kristus memenuhi dirimu dan menolong engkau menjadi saksi Kristus yang berkemenangan. Kiranya persekutuan dan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyegarkan iman dan pengharapanmu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua sebagai gereja Tuhan yang dimuliakannya dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan dan kita akan mengakhiri ibadah pada
saat ini kita akan pujikan Kami Memuji Kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.